Selamat malam, Kaltim Head dan Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Head dan Malam edisi kali ini. Tim SAR gabungan masih terus berusaha mencari satu orang pemancing yang hilang setelah kapalnya tenggelam di Teluk Balikpapan. Pemancing bernama Candi Nugroho, warga Taman Sari, Balikpapan. Sampai hari keempat pencarian belum juga ditemukan. Candi adalah satu-satunya korban pemancing yang hilang, sedangkan 7 orang lainnya bersama nahkoda kapal selamat. Berikut informasinya. Hari libur panjang sejak Rabu lalu dimanfaatkan Candi bersama dengan rekan-rekannya memancing di Selat Makassar. Tujuannya adalah spot pemancing sekitar rig yang banyak di perairan itu. Namun apes, kapal yang mereka tumpangi menabrak batang kayu dan tenggelam saat masih di Teluk Balikpapan. 7 orang termasuk nahkoda kapal M. Tahir selamat setelah 1 malam mengapung terombang-ambing di Selat Makassar. 6 diselamatkan kapal tanker berbendera asing MV Lyric Star dan 1 orang lagi ditemukan nelayan. Candi Nugroho yang hilang berasal dari Cilacap sesuai dengan KTP. Namun pria berusia 27 tahun ini tinggal di Taman Sari, Balikpapan. Pihak keluarga yang mendapat kabar duka berharap Candi ditemukan. Tim Basarnas sendiri telah memperluas pencarian hingga 8 kali radius dari tempat kejadian. Bahkan melibatkan pesawat udara NC212-200 MPAP 8201 yang terbang rendah melakukan pemantauan udara. Pesawat TNI Angkatan Laut dengan pilot Kapten Laut Budi Satrio take off dari Bandara Juanda, Surabaya. Setelah melakukan patroli di kawasan perairan mencari sosok Candi, pesawat mendarat di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Sebelum kami take off, kami mendapatkan informasi bahwasannya ada kejadian 1 orang yang masih dalam pencarian SAR. Untuk koordinat segera kami dapat dan kami langsung menuju ke lokasi. Sore hari ini kami tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 dan kami sempat melaksanakan patroli sekitar 15 menit, tapi sejauh dari pandangan mata saat kami patroli di ketinggian 200 feet, sejauh ini masih belum tampak tanda-tanda, baik itu kemungkinan benda terapung yang bisa dijadikan atau diidentifikasi dari korban. Setelah 15 menit kami meminta untuk tower kembali ke pangkalan Balikpapan dan landing di Balikpapan. Oke, terima kasih Bapak. Pencarian oleh tim Basarnas di bawah komando Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Melkianus Kota juga dilakukan dengan memperluas areal pencarian. Namun sampai hari keempat Candi belum ditemukan. Untuk selain alut apa saja Pak selain air dan yang diturunkan hari ini Pak? Untuk alut yang kami gunakan yaitu ada 2 unsur laut dan unsur udara. Untuk unsur udara sendiri kami libatkan Pesut milik TNI Angkatan Laut untuk mengcover dan pengamatan lewat udara. Untuk daerah cover itu di posisi di Charlie dan hasil hingga tadi pada pukul 11.00 sudah landing di Tarakan. Informasi yang kami terima bahwa hasil masih nihil untuk pencarian dengan Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Ajis, salah seorang pemancing yang selamat setelah kapalnya tenggelam di Teluk Balikpapan, akhirnya pulang ke rumah setelah selama 1 malam terombang-ambing mengikuti arus laut di Selat Makassar. Dia merasa bersyukur bisa kembali kepada keluarganya setelah ditemukan oleh kapal tanker berbendera Vietnam. Dahsyatnya arus Selat Makassar tidak diragukan lagi. Banyak kejadian pernah terjadi di kawasan perairan yang memisahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi itu. Kasus terakhir dialami oleh Bima, warga Jalan Martadinata, Balikpapan pada 31 Mei 2020 lalu. Pemancing itu tercebur saat pergi memancing dan baru 11 hari kemudian mayatnya ditemukan terseret arus hingga Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pada kasus kecelakaan laut terakhir dialami 7 pemancing yang menumpang kapal di nahkoda IM Tahir. Kapal mereka menabrak batang kayu hingga pecah dan akhirnya tenggelam. 7 orang penumpang dan 1 nahkoda berusaha menyelamatkan diri menggunakan life jacket dan styrofoam atau gabus yang ada di kapal. Selama 1 malam terombang-ambing di lautan, akhirnya 7 orang selamat dan 1 orang lagi hilang. Sampai hari keempat pencarian, 1 pemancing bernama Candi yang hilang belum ditemukan. Ajis, salah seorang pemancing yang selamat, menceritakan bagaimana perjuangan dia dan rekan-rekannya saat kapal tenggelam dan mereka terombang-ambing ke gelombang laut Selat Makassar. Perjuangan hidup mati yang baru pertama kali dirasakannya. Berikut cerita Ajis kepada tim Basarnas Kaltim setelah dia diselamatkan kapal tanker berbendera Vietnam. Kapal itu pecah. Di kapal itu ada beberapa jaket. Itu saya sobek, saya kan karena di keranjangnya saya sobek, saya ambil. Nah, si life jacket ini nggak tahu saya kasihkan siapa. Saya cari jerigen, saya lempar jerigennya, saya lompat, saya kena arus, langsung kena arus. Mereka kan kami ber-8, mereka ber-7, masih jadi 1. Mereka manggilin saya terus, ngumpul, aku bilang, aku sudah nggak bisa ke situ, larutku jauh, karena posisi masih panik. Karena nggak bisa, masih belum stabil lah. Bilang, saya cuma teriakin, jangan banyak ngomong, jaga staminanya, yang penting di sana ngumpul jadi 1. Nah, setelah saya sudah mulai jauh, keadaan makin gelap, saya ngeliat si Candi ini, entah dia mau ngambil jerigen lagi atau mau gimana, dia kayak ngelarut gitu loh, kayak ngelarut. Nah, setelah itu ya sudah saya jauh, tidak seberapa kelihatan. Antara saya sama 7 orang yang lainnya itu saya sudah tidak kelihatan karena yang saya pakai jerigen agak kecil, jadi saya larutnya sudah jauh betul lah saya. Itu berapa mil dari pantai, Bang? Wah, kalau saya berapa milnya saya sudah seberapa paham. Di bui berapa, Bang, kira-kira? Pokoknya di dekat rig yang paling dekat di sini lah, dekat rig itu. Karena pada saat malam begitu kami itu ditolong sama kapal Vietnam, saya nanya ke tim 5 orang yang jadi 1, dipakai box itu segala macam. Dia bilang mereka sempat mau berenang ke arah rig, 2 orang yang betul-betul bisa berenang, cuman mereka tidak sanggup karena terputar terus, kena arus sama kena gelombang. Jadi mereka balik, ya mereka ibaratnya pasrah lah, nunggu sampai pagi. Kalau emang baik mereka bisa bertahan sampai pagi, baru pagi kita cari kapal. Kondisi cuaca pada saat itu gimana? Gelombang, tapi udah hujan, arusnya deras. Arus deras. Tapi daratan ini masih kelihatan nggak? Masih kelihatan, area sini masih kelihatan. Patokan saya pada saat itu cuma rig. Pokoknya saya nandain posisi mereka itu dari rig. Posisi saya kan paling jauh dari rig. Saya nandain mereka, pokoknya mereka ini paling dekat sama rig. Jadi doa saya lah waktu itu, kalau posisi saya dapat pertolongan, saya harus cari mereka ke daerah rig. Itu aja yang saya tandain. Cuman saya makin ke kiri, makin ke sini, makin ke kiri. Tolonglah sama kapal tanker yang itu. Nah, posisi setelah saya naik kapal tanker, di tanker itu sekali sudah ada 5 orang yang lain, tinggal 2 orang. Yang 1 ditolong sama nelayan. Entah nelayan mana, pokoknya terima kasih lah buat nelayan itu yang sudah bantu. Kalau yang 1 masih dalam pencarian, ya mudah-mudahan doanya semua cepat ketemu.
mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan cepat ketemu. Kita doanya semuanya. Waktu itu pakai ini nggak? Ada dia memegang yang bisa mengapung. Lem jaket, cuma lem jaket itu posisi nggak utuh nih. Dia talinya kayak terlepas. Tali-talinya itu sudah terlepas. Tali-tali ini lem jaket itu sudah terlepas. Dia pegang itu. Yang satunya ngambil jirigen yang dijangkar. Dia masih motong. Nah, terakhir itu dia kayak mau ngejar yang ngambil jirigen itu. Terakhir itu. Tanggal berapa? Untuk kejadian, kejadian tanggal berapa? Pas jam berapa? Perkiraan Kapal itu karam atau gimana? Kapal itu karam. Kalau kapal itu karam sekitar jam 18.30. Jam 18.30 tanggal maghrib 29. Berarti hari Kamis ya? Hari Kamis sore. Diketahui hari Jumat jam berapa? Ditemukan sama kapal itu. Kami ngejar kapal tanker itu pagi. Pokoknya matahari terbit itu kita sudah ngejar ya. Matahari terbit masih kuning itu kita melihat kapal tanker. Kita ngejar kapal tanker itu. Harapan saya yang paling besar mudah-mudahan masih selamat dan ditemukan sama nelayan dimanapun. Walaupun memang kerjanya lain, semoga cepat ditemukan. Itu aja harapan saya. Sorotan terhadap pengelolaan dana BOS biaya operasional sekolah karena tidak transparan juga datang dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA. Lembaga yang terafiliasi secara nasional ini mendorong semua stakeholder dunia pendidikan agar transparan, apalagi mengenai penggunaan keuangan negara. Sebelumnya protes datang dari Ketua Komite Sekolah Budi Suyanto mewakili para orang tua murid SMK Negeri dan SMA Negeri di Kota Samarinda. Budi mengungkap jika selama ini Komite Sekolah tidak pernah diikutkan dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS hingga pengawasannya. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan, ya menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikutsertakan, Pak. Mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja. Ada sekitar 700 miliar dana BOS yang dialirkan ke semua sekolah di Kalimantan Timur setiap tahun. Bertahun-tahun ternyata penggunaannya mengabaikan prinsip transparansi, seperti tidak dilibatkannya komite sekolah dalam perencanaan hingga pengawasan penggunaan. Padahal komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, di mana tugas dan fungsi diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan kalau tidak tersedia dalam anggaran BOS. Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa komite itu ada regulasinya yang melindungi, salah satunya Permen nomor 75 yang sangat melekat, punya fungsi yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan. Nah, dalam hal ini bahwa pemerintah itu menyiapkan lembaga pendidikan melalui sistemnya, salah satunya di dalamnya ada Dinas Pendidikan khususnya, ini disiapkan pola anggaran yang melekat, salah satunya yang ada di sekolah Posda dan Posnas. Nah, sekarang ini Posda dan Posnas ini merupakan bentuk gelontoran anggaran pemerintah yang dititipkan oleh sekolah, ya toh, yang dikelola oleh sekolah yang harus bersama dengan masyarakat.
Jadi seandainya ada komite tidak paham tentang rencana anggaran sekolah, ya ada apa? Kan itu. Dan dalam hal ini komite walaupun itu di-SK-kan oleh kepala sekolah, itu diharapkan oleh sekolah bagaimana komite ini mewakili masyarakat membantu proses kemajuan sekolah melalui anggaran-anggaran yang sudah disiapkan. Di sisi Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi mengakui jika selama ini komite sekolah tidak dilibatkan para kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Tapi untuk tahun 2021, dia telah menginstruksikan kepada semua sekolah untuk taat aturan, melibatkan komite sekolah dalam perencanaan anggaran hingga pengawasan. Mulai saya di Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan seluruh anggaran yang dibuat oleh sekolah, yang diajukan oleh sekolah, hukumnya wajib guru tahu, komite tahu, anak sekolah dilibatkan, khususnya pengurus OSIS, kemudian stakeholder yang lain, bahkan LSM kalau mau libatkan, tidak ada masalah. Ya, terus nanti itu di sekolah itu ada ditulis berapa penggunaannya anggaran itu sekian itu dibuatkan pengumuman. Harus gitu, mulai 2001. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Separuh Jalan Jenderal Sudirman ditutup lantaran pekerjaan parit. Petugas lalu lintas Polresta Balikpapan mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Separuh Jalan Jenderal Sudirman harus ditutup sebagian lantaran adanya pekerjaan parit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pembuatan parit ini mulai dikerjakan pada Rabu malam Kamis. Untuk arus lalu lintas, Satlantas Polresta Balikpapan menempatkan personilnya untuk mengatur jalannya lalu lintas di saat jam-jam padat kerja, sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun, jika terjadi penumpukan arus lalu lintas, maka arus lalu lintas dialihkan. Pekerjaan drainase ini ditarget selama 30 hari dan dikerjakan pada malam hari pada pukul 22.00 hingga pukul 5 subuh. Pekerjaan dilakukan malam hari lantaran adanya penggunaan alat berat. Dengan pengerjaan gorong-gorong atau drainase di Jalan Jenderal Sudirman, ini sudah dimulai dari tadi malam ya. Jadi dari malam sudah dilakukan pembongkaran di median jalan, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman APT Pranoto ini. Ini salah satu kegiatan dari Dinas PU Kota Balikpapan untuk melakukan pembuatan drainase di wilayah sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Di sini untuk setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau dari Dinas Perhubungan sendiri, estimasi pekerjaan selama 30 hari ke depan. Namun kami juga sudah melakukan upaya-upaya mengantisipasi apabila terjadi kepadatan arus. Untuk pekerjaan sendiri juga sudah kita koordinasikan dilaksanakan atau dikerjakan pada saat malam hari, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas maupun keselamatan karena ada alat berat yang harus digunakan untuk melakukan pembongkaran beberapa median untuk meneruskan lubang atau gorong-gorong drainase mulai dari belakang Polres sampai dengan nanti ke arah ke laut ya. Satlantas Polresta Balikpapan terus melakukan pengaturan lalu lintas hingga arus lalu lintas sepi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Operasi Zebra Mahakam mulai dilaksanakan jajaran polisi lalu lintas Polresta Kota Samarinda. Salah satu target operasi Zebra ada di depan terminal Sungai Kunjang. Namun pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif. Agak berbeda dengan operasi Zebra Mahakam sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, jajaran Polresta Kota Samarinda lebih mengutamakan mendisiplinkan warga pengendara kendaraan. Para sopir dan pengendara sepeda motor diberikan edukasi terkait penggunaan safety belt, larangan menelpon sambil mengemudi hingga memakai masker sebagai bentuk mencegah peredaran virus corona. Operasi Zebra Mahakam sudah dimulai 26 Oktober dan berlangsung 2 minggu hingga 8 November. Namun, di balik aksi pendisiplinan pengendaraan kendaraan bermotor, disisipkan juga kegiatan sosial seperti membagi masker dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan-kendaraan. Di Terminal Sungai Kunjang Samarinda, jajaran Satlantas Polresta Samarinda bersama relawan melakukan penyemprotan terhadap bis angkutan luar kota. Penyemprotan disinfektan mulai dari bagian luar mobil hingga di dalam mobil. Kegiatan sosial lainnya berupa tes urin, ini untuk mengetahui secara acak bagaimana kecenderungan pengendara, apakah ada yang memakai narkoba. Dari 15 sampling yang dites urinnya, kata Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Ramadhanil, semuanya negatif. Operasi Zebra Mahakam 2020, yang mana untuk operasi Zebra kali ini kami dari kepolisian lebih memfokuskan terhadap kegiatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun penyebaran COVID-19. Nah, kayak sekarang di Terminal Sungai Kunjang, kami dari Satlantas Polresta Samarinda bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda ini melaksanakan kegiatan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan penyebaran COVID-19, yang mana kami melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi sopir-sopir angkutan umum, sekaligus kita juga melaksanakan pengecekan urin secara sampling kepada sopir-sopir apakah ada yang terindikasi pengguna narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan bersama rekan-rekan relawan yang ada di Kota Samarinda, kami melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan kepada kendaraan angkutan umum sehingga mungkin dapat mengurangi virus-virus yang mungkin menempel di kendaraan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.